Baiklah, kita akan melanjut pada latihan 14. Jalankan program Microsoft Excel. Klik dua kali pada ikon Microsoft Office Excel 2007 yang ada di desktop. Lalu klik pada tombol Microsoft Office. Lalu klik ikon Open. Pada login, kita cari local disk D. Lalu cari folder file latihan Excel 2007. Klik dua kali. Lalu buka file latihan 1.xlsx. Klik dua kali pada latihan 1.xlsx. Oke, lalu tekan Ctrl N untuk membuka lembar kerja yang baru. Klik Tab View, lalu klik Switch Windows untuk ke latihan 1. Oke. Dan tahan pada sel C6 sampai dengan sel C15, lalu tekan Ctrl C. Lalu klik ikon Switch Windows, lalu klik Book 2. Aktifkan kursor pada sel B6, lalu tekan Ctrl V. Lalu pada sel A4 ketikkan NO. Pada sel B4 ketikkan nama siswa. Pada sel C4 ketikkan P/L. Klik dan tahan di antara kolom header A dan B, geser ke kiri untuk mengecilkan. Klik dan tahan di antara kolom header B dan C, lalu geser ke kanan untuk melebarkan. Aktifkan pointer atau kursor pada sel D4, lalu ketikkan cut. Lalu pada sel E4 ketikkan nilai. Pada sel E5 ketikkan teori. Pada sel F5 ketikkan praktek. Pada sel G4 ketikkan total. Pada sel G5 ketikkan nilai. Pada sel H4 ketikkan cut. Pada sel I4 ketikkan cut. Pada sel I5 ketikkan huruf. Pada sel J4 ketikkan cut. Aktifkan kursor atau pointer pada sel A6, lalu tekan 1, lalu enter. Aktif kembali pada sel A6, lalu klik tab home, lalu klik icon fill, lalu klik series. Pada series in, pilih kolom. Pada tipe, pilih linear. Pada step, buat 1. Pada stop, kita buat 10. Lalu klik OK. Aktifkan kursor pada sel C6, lalu ketikkan P, P, L, 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 P, L. Lalu aktifkan kursor pada sel A16, ketikkan jumlah siswa. Pada sel A17, ketikkan nilai tertinggi. Pada sel A18, ketikkan nilai terendah. Pada sel A19, ketikkan nilai rata-rata. Klik dan tahan dari sel A4 sampai dengan sel J19, lalu klik kanan, klik format cell, klik tab border, pilih color menjadi warna biru, lalu klik outline, klik inside, lalu klik OK. Klik dan tahan dari sel A4 sampai dengan sel A5, lalu klik merger and center, klik middle line, lalu klik vertical text.
Klik dan tahan pada sel B4 sampai B5, lalu klik Merger and Center, lalu klik Middle Line. Klik dan tahan dari sel C4 sampai C5, lalu klik Merger and Center, klik Middle Line. Klik dan tahan dari sel D4 sampai D5, lalu klik Merger and Center, klik Middle Line. Klik dan tahan dari sel E4 sampai dengan F4, lalu klik Merger and Center. Tahan dari sel H4 sampai sel H5, lalu klik Merger and Center, lalu klik Middle Line. Klik dan tahan dari sel J4 sampai J5, lalu klik Merger and Center, lalu klik icon Middle Line. Klik dan tahan dari sel E5 sampai dengan sel G5, lalu klik icon Center. Klik dan tahan dari sel I4 sampai sel I5, lalu klik icon Center. Klik pada sel G4, lalu klik icon Center. Klik dan tahan dari sel G4 sampai G5, lalu klik kanan, klik Format Cell, lalu hilangkan garis yang di tengah, klik OK. Klik dan tahan dari sel I4 sampai I5, klik kanan, klik Format Cell, lalu hilangkan garis yang di tengah, lalu klik OK. Kita lanjut latihan ini, kita tekan Ctrl S untuk menyimpan file latihan ini. Lalu pada save in, kita tentukan tempat penyimpanannya di local disk D pada folder file latihan Excel 2007. Oke, lalu pada file name kita buat latihan 14. Lalu pada save as type kita buat Excel 97 2003 workbook agar bisa dibuka di Excel 2003 ke bawah. Lalu pada tools kita pilih general option. Lalu kita checklist read only recommended. Lalu klik OK. Lalu klik save. Di sini ada perintah untuk cek compatible bila disimpan di file Excel 2003. Klik continue saja. Klik dan tahan dari sel A4 sampai dengan sel J5, klik kanan, lalu klik icon ball, lalu kasih warna huruf dengan warna coklat, lalu kita beri warna sel dengan warna aqua aksen 5, klik bebas, klik dan tahan dari sel C6 sampai dengan sel C15, klik kanan, lalu klik icon center, klik icon ball, lalu kasih warna merah. Klik dan tahan dari sel A16 sampai dengan sel I16, klik kanan, klik format cell, lalu kita akan hilangkan garis yang tegak, lalu klik OK. Klik dan tahan dari sel A17 sampai dengan sel D19, lalu klik kanan, klik format cell. Kita akan hilangkan garis yang tegak, lalu klik OK. Klik dan tahan dari sel H17 sampai dengan sel J19, klik kanan, klik format cell. Lalu kita akan menghilangkan garis yang di tengah dan garis yang tegak, lalu klik OK. Klik dan tahan dari sel A4 sampai dengan sel J5, klik kanan, klik format cell. Lalu kita akan pilih warna merah. Klik garis yang tebal. Klik pada bagian yang atas, yang kiri, dan yang kanan. Lalu kita pilih garis yang putus-putus, lalu klik yang bagian bawah, lalu klik OK. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan ulang. Klik Continue. Sekarang kita ke file latihan 1, klik Tab View, lalu klik Switch Windows, lalu ke latihan 1, kita akan copy nama guru ini,
Klik dan tahan dari sel K18 sampai dengan sel K23. Tekan Ctrl X. Lalu klik Switch Windows. Klik latihan 14. Lalu letakkan kursor atau pointer pada sel H21, klik kanan, lalu klik paste. Sekarang aktifkan kursor pada sel A1, lalu ketikkan daftar nilai ujian. Lalu pada sel A2 ketikkan komputer. Lalu klik kanan pada baris 3, lalu klik insert. Klik kanan pada baris 3, lalu klik insert sekali lagi agar menyisipkan 2 baris. Aktifkan kursor pada sel A3, lalu ketikkan Yayasan Pendidikan Peduli Bangsa. Klik dan tahan pada sel A1 sampai dengan sel A3, lalu klik kanan, lalu klik ikon ball, lalu atur besar huruf menjadi 14, dengan jenis huruf adalah Arial Black, dan warna huruf kita ganti menjadi warna merah. Tab Insert untuk menyisipkan gambar, lalu klik ikon Clip Art. Jika gambar belum ada, klik tombol Go ini. Oke, sekarang kita pilih gambar yang sesuai dengan latihan kita. Klik 2 kali pada gambar orang main komputer ini. Oke, lalu klik dan tahan pada handle sebelah kiri ini untuk mengecilkan gambar. Geser ke bawah. Klik dan tahan pada gambar, geser ke sebelah kanan. Klik dan tahan pada handle sebelah kiri bawah ini, geser ke atas agar lebih kecil lagi gambarnya. Klik dan tahan pada handle sebelah kanan, geser ke atas. Klik dan tahan pada gambar, geser ke bawah. Lalu klik bebas. Klik dan tahan pada baris 4 dan 5, lalu klik kanan, lalu klik insert untuk menyisipkan 2 baris lagi. Pointer atau kursor pada sel H6, lalu ketikkan tanggal laporan. Aktifkan kursor pada sel J6, lalu tekan sama dengan, ketikkan today, buka kurung, tutup kurung, lalu enter. Klik dan tahan pada sel H6 sampai dengan sel J6. Klik ikon B, klik ikon I, lalu kasih warna huruf warna merah. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan, lalu klik continue. Baiklah, untuk proses pendesainan tabel telah selesai. Lalu kita akan memasukkan kolom-kolom yang belum diisi. Yang pertama kita cari adalah keterangan. Untuk mendapatkan keterangan, di sini apabila kolom PL ini isinya P, maka keterangannya adalah perempuan. Jika L, maka laki-laki. Maka kita tuliskan rumusnya sama dengan if, buka kurung, klik pada sel C10, sama dengan tanda petik 2, P, tutup tanda petik, titik koma, maka tanda petik 2, perempuan. Tutup tanda petik, lalu titik koma, buka tanda petik, lalu selain itu, maka laki-laki. Tutup tanda petik, tutup tanda kurung. Sini akan saya jelaskan. Maksud rumus ini adalah jika kolom header C berisi P, maka akan ditulis keterangannya perempuan. Jika kolom header C berisi L, maka keterangannya adalah laki-laki. Tekan enter.
Oke, pada kolom keterangan didapat nilainya adalah perempuan karena pada kolom header C ini, C10 adalah P. Klik dan tahan di antara kolom header D dan E, geser ke kanan untuk melebarkan sel ini. Klik pada hasil yang telah didapat, lalu copy rumusnya ke bawah, klik tahan geser ke bawah. Pada posisi terblok, klik kanan, lalu klik icon B, lalu klik icon center, lalu kasih warna huruf warna merah. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan. Klik continue. Sekarang kita akan memasukkan nilai teori secara manual. Masukkan nilai pertama 80, di bawahnya 50, 20, 50, 45, 80, 95, 50, 80, 95. Lalu pada nilai praktek kita masukkan 60, 90, 80, 65, 95, 85, 95, 75, 95, 95. Selanjutnya kita akan mencari nilai total. Nilai total rumusnya adalah 40% dikali nilai teori ditambah 60% dikali nilai praktek. Tekan tanda sama dengan, buka kurung, 40% dikali nilai teori, tutup kurung, ditambah, buka kurung, 60% dikali nilai praktek, tutup kurung, lalu tekan enter, maka akan didapat 68. Klik dan tahan pada rumus ini, lalu geser ke bawah. Klik dan tahan dari sel E10 sampai dengan sel G19, lalu klik kanan, klik icon B, klik icon center, lalu kasih warna huruf warna merah. Lalu kita akan memberikan warna sel dengan warna kuning. Oke, lalu kita akan mencari jumlah siswa. Klik pada sel J20. Rumusnya adalah sama dengan count, buka kurung, klik dari sel A10, tahan sampai sel A19, lalu tutup kurung, spasi, tanda dan, spasi, petik 2, spasi, petik 2, spasi, dan, spasi, tanda petik 2, lalu ketikkan orang. Tutup tanda petik 2, lalu enter, maka akan didapat 10 orang. Aktif pada sel J20, klik kanan, lalu klik icon center. Lalu kasih warna huruf warna merah, lalu tebalkan hurufnya. Lalu kita akan mencari nilai tertinggi. Rumusnya adalah sama dengan max, buka kurung, klik dan tahan dari sel E10 sampai dengan sel E19, lalu tekan enter, maka akan didapat 95. Klik dan tahan pada sel E21, copy rumusnya ke kanan sampai sel G21. Lalu untuk nilai terendah, rumusnya adalah sama dengan min, buka kurung, klik dan tahan dari sel E10 sampai dengan sel E19, lalu tekan enter. Lalu copy rumusnya ke kanan. Untuk mendapatkan nilai rata-rata, rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung, klik dan tahan dari sel E10 sampai dengan sel E19, lalu tekan enter. Maka akan didapatkan 64,5.
copy rumus ini ke samping. Klik tahan geser ke kanan. Masih dalam posisi terblok, klik kanan, lalu klik format cell. Kita akan membulatkan ke atas, klik tab number, lalu klik number, lalu klik OK. Klik dan tahan dari sel E21 sampai dengan sel G23, lalu klik kanan, kasih warna sel dengan warna kuning, lalu warna huruf dengan warna merah, lalu klik icon center, lalu klik icon bold. Klik bebas. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan perubahan, lalu klik continue. Klik dan tahan dari sel E10 sampai dengan G19, lalu klik pada conditional formatting, lalu klik icon set, lalu kita klik pada gambar 4 rating. Perhatikan di sini akan dikasih seperti grafik, di mana nilai yang lebih tinggi maka grafiknya akan terisi penuh. Klik dan tahan dari sel E21 sampai dengan sel G23, lalu klik conditional formatting, lalu klik icon set, lalu pilih 4 rating. Selanjutnya kita akan mencari keterangan. Keterangan ini rumusnya adalah jika total nilai lebih kecil dari 60, maka tidak tuntas. Selain itu adalah tuntas. Tekan tombol sama dengan if buka kurung nilai teori lebih kecil dari 60 titik koma tanda petik 2, maka dia adalah tidak tuntas. Tutup tanda petik 2 titik koma, selain itu adalah tuntas. Tutup tanda petik 2, tutup tanda kurung. Saya terangkan rumus ini. Jika total nilai lebih kecil dari 60, maka keterangannya adalah tidak tuntas. Selain itu adalah tuntas. Tekan tombol enter. Karena total nilai di sini 68, maka keterangan di sini adalah tuntas. Copy rumus ini ke bawah. Klik kanan pada posisi terblok seperti ini, lalu klik icon bold, lalu kasih warna huruf warna merah, lalu klik icon center. Klik dan tahan di antara kolom header H dan I, geser ke kanan. Oke. Sedangkan untuk mencari keterangan huruf itu ialah jika total nilai lebih besar sama dengan 95, maka keterangan hurufnya adalah A. Jika lebih besar sama dengan 85, maka B. Jika lebih besar sama dengan 75, maka C. Jika lebih besar sama dengan 60, maka D. Selain itu adalah E. Maka tekan tombol sama dengan, rumusnya adalah if buka kurung total nilai atau sel G10 lebih besar sama dengan 95 titik koma, buka petik 2, lalu ketikkan A, tutup petik 2 titik koma. Jika if buka kurung total nilai lebih besar sama dengan 85 titik koma tanda petik 2, maka nilainya adalah B. Tutup petik 2, titik koma. Jika buka kurung, total nilai lebih besar sama dengan 75, titik koma, maka nilainya adalah C. Tutup petik 2, lalu titik koma. Jika buka kurung, total nilai lebih besar sama dengan 60, titik koma, maka nilainya adalah D.
tutup petik 2, titik koma selain itu adalah petik 2, E, lalu tutup petik 2, lalu tutup tanda kurung 4 kali. Karena kita menggunakan if 4 kali. Saya akan terangkan rumus ini. Jika total nilai ini lebih besar sama dengan 95, maka keterangan hurufnya nanti adalah A. Jika lebih besar sama dengan 85, maka B. Jika lebih besar sama dengan 75, maka keterangannya C. Jika lebih besar sama dengan 60, maka keterangannya adalah D. Selain itu berarti E. Lalu tekan enter. Maka akan didapati nilai hurufnya adalah D karena total nilainya 68. 68 itu berarti lebih besar sama dengan 60. Copy rumus ini ke bawah, klik dan tahan pada sel I10, geser ke bawah. Masih dalam posisi terblok, klik kanan, lalu klik icon ball, kasih warna huruf warna merah, lalu ketengahkan, klik bebas. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan, lalu klik continue. Untuk mendapatkan nilai keterangan, ketentuannya adalah jika keterangan huruf A, maka keterangannya adalah sangat baik. Jika B, maka keterangannya adalah baik. Jika C, keterangannya adalah cukup. Jika D, keterangannya adalah kurang. Jika E, sama dengan buruk. Tekan tombol sama dengan, lalu ketikkan if buka kurung keterangan huruf sama dengan A titik koma, maka keterangannya adalah sangat baik. Tutup tanda petik 2. Selain itu, titik koma, jika buka kurung keterangan huruf sama dengan B titik koma, buka petik 2, maka baik. Titik koma, jika buka kurung keterangan huruf sama dengan C titik koma, maka keterangannya adalah cukup. Tutup petik 2, titik koma, jika buka kurung keterangan huruf sama dengan D titik koma, maka keterangannya adalah kurang. Tutup petik 2, titik koma. Selain itu, buka petik 2 adalah buruk. Tutup kurung 4 kali. Karena kita menggunakan if 4 kali. Lalu tekan enter. Perhatikan di sini ditulis kurang karena keterangan hurufnya adalah D. Saya bacakan lagi, lihat pada formula bar. Maksud rumus ini, jika keterangan huruf sama dengan A, maka akan ditulis sangat baik. Jika keterangan huruf sama dengan B, maka akan ditulis baik. Jika keterangan huruf sama dengan C, maka akan ditulis cukup. Jika D, maka kurang. Selain itu adalah buruk. Sekarang kita copy rumus ini ke bawah. Klik tahan, geser ke bawah. Pada posisi terblok seperti ini, klik kanan, lalu klik icon B, lalu klik icon center, kasih warna huruf warna merah. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan ulang. Klik continue. Klik pada sel J20, lalu klik kanan, klik format cell, lalu klik border, lalu pada warna color kita pilih warna merah, lalu klik pada garis yang tebal, lalu klik pada garis yang bawah, lalu klik OK. Kita akan memberikan garis merah tebal di bawah ini.
Klik dan tahan dari sel E21 sampai dengan sel G21. Klik kanan, klik format sel, lalu ganti warna color menjadi warna merah. Klik pada garis tebal, lalu klik pada garis yang di bawah, lalu klik OK. Klik dan tahan dari sel E22 sampai dengan sel G22. Klik kanan, klik format sel, lalu ganti warna menjadi warna merah. Klik pada garis yang tebal, klik pada garis yang di bawah, lalu klik OK. Klik dan tahan pada sel E23 sampai dengan sel G23, lalu klik kanan, klik format sel, ganti warna menjadi warna merah, lalu klik garis yang tebal, klik pada garis yang di bawah, lalu klik OK. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan, klik Continue. Klik kanan pada sheet 1, lalu klik Rename. Kita akan merubah nama sheet ini menjadi daftar nilai komputer. Lalu tekan Enter. Klik tab Review, lalu klik Protect Workbook, lalu klik Protect Structure and Windows. Checklist pada struktur, lalu isikan password upocom. Kita akan memproteksi workbook ini, lalu klik OK. Masukkan sekali lagi password yang kita buat pertama tadi, upocom. Ingat, membedakan huruf besar dan huruf kecil. Klik OK. Selanjutnya kita akan mengurutkan data ini dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Klik dan tahan dari sel B10 sampai dengan sel G19. Lalu klik Sort and Filter, lalu klik Custom Sort. Pada Sort By kita pilih kolom G, yaitu nilai total. Dengan ordernya adalah large to small, artinya dari besar ke kecil. Klik OK. Maka akan diurutkan data dari yang besar sampai yang kecil. Jika kita ingin mencari nama siswa dengan cepat, tekan Ctrl H, lalu klik tab Find, lalu kita tuliskan nama siswa yang ingin kita cari, misalnya Saud, lalu tekan Enter. Maka kursor akan langsung pada nama siswa Saud. Misalnya kita ingin mencari lagi dengan nama Joko, ketikkan Joko lalu tekan Enter, maka kursor akan ke sel Joko. Klik Close untuk keluar dari Find and Replace. Kita juga dapat memfilter atau menyaring data ini. Klik dan tahan dari sel B8 sampai dengan sel G19. Lalu kita klik icon Sort and Filter, lalu klik Filter. Maka akan muncul handle-handle seperti ini di sebelah kanan. Misal kita akan mengurutkan atau memfilter data yang keterangannya cukup saja. Klik pada handle hitam ini, lalu uncheck Select All, lalu kita pilih misalnya yang nilainya buruk. Maka akan disortir yang nilai buruk saja, lalu klik OK. Untuk menghilangkan perintah ini, klik lagi pada icon Sort and Filter, lalu klik Clear. Jika kita ingin mengurutkan berdasar keterangan huruf, misalnya huruf A saja, klik pada tanda panah hitam ini, lalu uncheck pada Select All, lalu kita klik yang A saja, lalu klik OK. Maka akan difilter data yang punya keterangan huruf A. Untuk menghilangkan perintah ini, klik Sort and Filter, lalu klik Clear. Atau kita juga dapat mengurutkan berdasarkan tuntas dan tidak tuntas. Klik pada tombol hitam ini, lalu kita uncheck Select All, lalu kita pilih yang tuntas saja, lalu klik OK. Maka akan disadur data yang tuntas saja. Untuk menghilangkan perintah ini, klik icon Sort and Filter, lalu klik Clear. Untuk menghilangkan perintah filter, klik Sort and Filter, lalu klik Filter sekali lagi. Demikianlah untuk latihan 14 ini. Untuk keluar dari latihan 14 ini, tekan tombol Alternate F4. Oke, lalu klik Yes untuk melakukan penyimpanan perubahan.